Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana debat panas antara Bung Firdaus Owiwobo dengan Roy Suryo ketika tampil di Garuda TV, teman-teman. Dan sepertinya apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus ini sudah mewakili perasaan kalian, kejengkelan kalian, kekesalan kalian terhadap Roy Suryo. Dan saya harap kalian nonton sampai habis karena waduh ini greget banget, teman-teman. Selain itu, ada video di mana Bitor Suryadi. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kan Bitor Suryadi. Ternyata dia pernah minta uang listrik kepada wartawan. Aduh. Dan terakhir, kita juga akan menyimak sebuah video debat panas lagi nih, teman-teman. Antara Roy Suryo, Rismon melawan pendukung Pak Jokowi ataupun relawan-relawan Pak Jokowi dan juga Pradi Bersatu. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Namanya Tejerut, Pak Bitor, maaf, apa betul Bapak pernah meminta uang listrik pada jurnalis, wartawan maksudnya? Oh. Ya gimana ya, kan saya udah diberhentiin. Saya kan punya beban bayar listrik kan. Bayar listrik aja, nggak minta macam-macam. Jadi seperti kemarin minta sama teman saya minta dibantu untuk kegiatan. Ya kan dibantu. Nah, ikhlas. Nah, kalau sekiranya ada yang membantu bayar listrik macam Pak Rifki Harun bantu listrik, ya alhamdulillah gitu. Kalau kita nggak sebut, orang nggak tahu bahwa kita belum bayar listrik. Bayar listrik loh. Dia sampai nggak bisa bayar listrik loh, teman-teman. Kasihan banget si Bitor loh. Coba lihat bajunya, mungkin nggak ada juga nih, karena dia pakai bajunya Rifki Harun, keren cerdas. Tiba-tiba dicabut sama PLN gitu. Relax aja gitu. Iya. Sebenarnya begini, di dalam ilmu psikologis itu ada perbedaan antara gila dengan tidak sadar. Ya. Abang dibilang nggak sadar. Ada juga spontan, tidak sadar spontan, itu beda juga. Jadi saya dengan jelas Roy Suryo ini lebih kesinting dan gila. Jangan ngomong bahasa Kenapa? Karena ciri-ciri orang gila itu orang nggak Bang, nggak boleh loh. Gini Bang, maaf saya potong. Kita nggak boleh ngomong kata-kata orang gila. Orang sinting lah. Karena gini, orang gila itu ciri-cirinya ketawa terus. Nggak ada masalah ketawa, ini nggak masalah. Dan yang paling menonjol dari orang gila, Bang, kita nggak boleh ngomong orang gila. Yang paling menonjol dari orang gila atau orang sinting adalah dia tidak merasa butuh apa-apa. Orang hidup kuliah capek-capek, kita mau cari biar kita sukses hidup ini. Naif, bodoh. Lah ini orang udah dapat jabatan, dapat kuliah tinggi-tinggi, gelar dokter, nggak mau dapat apa-apa, berarti kan sinting. Rendah itulah pikirannya. Bukan rendah itu. Kita nggak boleh dong ngomongin kata-kata yang abang sebutin. Bang, saya pernah ngobrol ya dengan asosiasi atau katakanlah sejumlah dokter ataupun psikiater. Nggak boleh kita bilang orang gila. Kita tuh bahkan menyebut orang itu dengan istilah mereka punya gangguan. Bukan sinting juga Bang. Orang dengan gangguan jiwa atau orang hilang-ingatan. Jadi nggak boleh. Nah itu boleh. Tapi kalau kita buat kata-kata kayak gitu ditonton publik, rasanya kurang elok lah, Bang. Tapi kan dia sering maki-maki Pak Jokowi juga. Gimana? Makanya saya bales sekarang. Mas, urusannya dibales loh. Yang bales ya. Dia sudah dipecat dari KI. Saya dipecat dari KI, saya jadi ketua umum di organisasi baru dilantik oleh negara. Cuma Anda jadi saya. Dan yang memecat saya itu ketua umum yang tidak tercatat di rakyat Indonesia. Berita acara sumpahnya masih dipecat oleh Pengadilan Tinggi Banten. Bukan dipecat. Iyalah. Bukan tanpa prosedur tidak etik. Sekarang mana? Lah tanya Mahkamah Agung lah, saya juga nggak megang kok. Tapi yang jelas gini juga Mbak Tisa. Saya memiliki gelar MKes, Magister Kesehatan. Saya pun juga tidak mengatakan orang ini gila lah ya. Dan satu lagi yang penting, saya memiliki rumah sakit jiwa di Yogyakarta. Ya, itu terkenal Puri Nirmala. Kalau perlu, Bang Owiwobo kita rawat sendiri. Saya tawarkan gratis kepada Owiwobo ya. Daripada berobat rumah sakit orang. Jangan ejek-ejekan. Harusnya berobat rumah sakit sendiri. Saya menawarkan dengan baik. Gratis gimana? Silahkan. Daripada berobat rumah sakit orang bayar. Oke, baik. Kita ganti isu dulu, ganti topik dulu. Kita ini nggak mau debat kusir. Ini kita sebetulnya ingin udah punya rumah sakit enak tuh, tinggal masuk. Iya, saya tawarkan gratis. Jangan gitu lah. Dilihat nggak enak loh.
Hostnya sampai pusing loh. Hostnya Garuda TV sampai pusing loh lihat Bang Firdaus loh. Gini, saya melihat Mas Roy ini kan bagaikan, maaf ya Mas Roy, bagaikan keledai gitu loh. Jadi Waduh, nanti dijawab ya Mas ya. Maaf nih, kalau di dalam ilmu flora dan fauna itu kan yang paling dulu itu adalah keledai, meloncat di lubang yang sama. Atau pakar flora fauna. Iya, semuanya kan saya bilang saya palu gada. Jadi saya melihat Roy Suryo ini bagaikan keledai. Kenapa? Karena dia loncat di lubang yang sama terus menerus gitu loh. Bayangkan saja. Dia meloncat berkali-kali di lubang yang sama, tetapi tidak dapat apa-apa. Makanya saya kaget ketika Roy Suryo bilang, saya memperjuangkan suara ini, saya tidak dapat apa-apa, saya nggak dapat jabatan, nggak dapat pendana dan lain-lain. Saya bilang nggak mungkin, karena di dalam dunia pergerakan hanya ada dua pilihan kita, ya, you mau dapat hadiah demi kepentingan you. Atau you menjadi orang gila yang bodoh, orang sinting yang bodoh. Hanya ada dua. Kalau you bergerak mati-matian mempertahankan ego lu, tetapi menggadaikan harga diri keluarga, tidak menghargai anak dan istri atau keluarganya, karena malu melihat orang tuanya seperti itu, berarti kau orang yang bagian daripada orang yang bodoh. Waduh, karena melakukan kesalahan yang sama, betul. Mas Roy Suryo ini melakukan kesalahan yang sama, sangat bodoh sekali bagaikan keledai, gitu. Karena saya bilang tadi sini, hanya ada dua pilihan dalam gerakan ini, ya. Dalam dunia pergerakan, saya aktivis dari tahun 98. Hanya ada dua pilihan. You mau jadi apa? Ketika you membela kepentingan orang, kata beliau kan dia membela kepentingan rakyat. Saya membela kepentingan Pak Jokowi hari ini. Asik, keren, keren. Jadi saya bilang, you membela kepentingan mau dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, Mas. Nggak ada investor, nggak ada yang mendanai saya. Ya berarti beliau dimasuk kategori. Kalau abang siapa yang nyuruh abang untuk ngelaporin? Nah itu. Tidak ada, kan tujuan. Abang bilang tadi abang palu gada. Kan saya bilang begini, tujuan saya dalam berkegiatan ada dua. Sinting orang ini. Tujuan saya, ya, mencari jabatan, ya, mencari uang. Abang cari apa kalau gitu dengan ngelaporin? Saya mencari jabatan, mencari uang. Jabatan apa bang? Jujur. Jabatan saya sebagai Keren. ketua umum. Ketua umum di Resimen Pembasmi. Iya, yang abang baru buat organisasi. Iya, jabatan saya sebagai advokat. Oke. Ya kan? Saya mencari itu. Saya nggak malu-malu kok. Karena kalau ketika saya tidak mencari itu, saya dianggap orang sinting, membela orang tapi tidak dapat apa-apa gitu loh. Abang dapat jabatan katanya dengan saya dapat Resimen jabatan. Pembasmi. Iya. Abang sebagai pendukung dari Pak Joko Widodo. Iya, Abang pendukung Pak Joko abang Widodo, bilang Pak dapat Prabowo. jabatan dan dapat uang. Itu tujuan abang. Abang dapat uang nggak? Saya dapat jabatan dengan jabatan ini saya dapat uang bermiliar-miliar uang saya. Gara-gara luar ngelaporin biasa. atau gimana? Enggak. Tidak, Konteksnya saya beda. tidak. ini in general. Ya, maksud saya ini adalah filosofi. Jadi ketika kita membela kepentingan orang lain, tetapi kita gak dapat apa-apa dan mempermalukan keluarga, kita masuk dalam kategori keledai. Oke, baiklah bang. Jangan ngomongin binatang dong bang. Kita bukan flora dan fauna bang di sini bang. Analogi. Gak enak dilihat pemirsa Garuda TV ya. Ini udah banyak tadi ya teman-temannya, udah banyak gelar-gelar yang disematkan oleh Bang Firdaus kepada Roy Suryo. Sampai di sini apakah teman-teman semua sudah terwakilkan gitu perasaannya dari Bang Firdaus? Apakah unek teman-teman itu, kekesalan teman-teman sudah disampaikan Bang Firdaus tadi? Sudah diwakilkan tentunya ya. Sudah puas teman-teman kan? Tadi katanya juga Bang Rismon sempat mendengar Bang Ade bilang partai politik, konteksnya seperti apa pada saat itu? Konteksnya partai politik. Apa warnanya ini sesuai dengan baju saya, warna biru. Ini kan panik ya kan. Ya, cuma kami gertak untuk gini loh, yang memulai melaporkan itu siapa? Joko Widodo. Padahal harusnya ya ijazahnya dia untuk capres itu adalah milik publik. Ya, siapapun warga negara Bang Rismon. Ya, warga negara waktu itu ijazah dipakai dalam pencapresan kok. Justru itu kekayaannya saja milik publik. Data kekayaannya saja milik publik. Bisa melaporkan Joko Widodo, kami tidak bisa. Data kekayaan milik publik loh. Sendingnya apa? Ya nggak ada 108 dengan sendingnya. Nggak ada itu. Jadi gini. Kacau banget ini. Bang Roy, kalau bukan ahli hukum tidak usah bicara hukum. Mampus. Joko Widodo menunjukkan kekhawatiran, kepanikan sehingga mengatakan partai politik lah, para buzzernya, terus mengatakan juga bahwa ada orang besar segala macam, itu kepanikan, mungkin kecemasan, nggak bisa tidur. Ya memang karena kami punya bukti-bukti yang makin menggunung. Persis. Menggunung. Makin menggunung dan kami didukung oleh publik yang kami nggak kenal.
Tapi kalau Anda punya bukti yang menggunung, kenapa laporan TPUA tidak naik ke penyidikan, bahkan ke penyelidikan yang ada di Barreskrim Polri? Kenapa? Karena bukti Anda yang segunung itu ya nol besar. Itu jelas untuk menyelesaikan soal dia celometan. Masa bekas presiden ngomongnya celometan. Ada orang di balik itu yang sengaja memainkan. Terus memang dimainkan. Oleh siapa? UGM nggak sih? Oleh mereka bukan UGM soalnya. Itulah yang saya katakan. Ini bukan UGM nih, bukan Universitas Negeri nih. Bahwa memang ini dimainkan. Makanya Pak Jokowi mengatakan ada agenda politik di sini. Oke, baik, ada agenda politik. Mas Oh tadi berarti maksudnya si Roy ini kalau kampus swasta kualitasnya nggak bagus gitu tadi dia bilang teman-teman. Nah, ya nggak sih? Katanya ini bukan kampus negeri nih, kualitasnya begini nih. Jadi kalau bukan kampus negeri kualitasnya nggak bagus gitu? Hah? Nih luar biasa kata-katanya dia. Inilah kalau kita ibaratkan ya ada apa ya penghuni hutan. Penghuni hutan tuh apa ya? Orang hutan kali ya. Itu kalau hutan kebakaran nih pasti itu. Ya, kebakaran kan? Iya kan? Kan meraih-raih mana tuh? Sama. Jadi tidak bisa menjawab secara ilmiah. Sebentar, giliran saya, Bos. Tidak bisa menjawab dengan ilmiah, jawabannya ngaco ya. Karena tidak bisa menangkal yang ilmiah, terus kait-kaitkan dengan politik. Nah, inilah orang itu selalu kait kalau udah gerah, kalau udah stres ya. Terus kaitkan dengan politik, terus nyerang-nyerang yang namanya orang besar lah, tambahin oleh para termul ini, oh baju biru lah, bahkan satu lagi yang bilang partai biru lah, yang akhirnya dia sekarang lagi dikejar Kejaksaan Negeri itu. Kalau dia sama sekali nggak gentle tuh di mana-mana bilang. Somasi Anda kepada Pak Jokowi bukan politik ya? Bukan, itu jelas untuk menyelesaikan soal dia celometan. Masa bekas presiden. Lu yang celometan, lu yang celometan. Rusaknya republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensiknya. Ya, apalagi si setan Tito Karnavian itu, ya. Setan Tito Karnavian, siapa lagi? Setan di Krishnamurti, ya, Komjen dia sekarang. Komjen atau apa itu? Nah, tak apalah pangkatnya itu. Apa-apaan dia nih? Apa Direktur Hubungan Internasional. Terus belum lagi si setan Muhammad Nual Azhar itu. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Pangkatnya dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya, menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV. Jadi akan banyak terus kasus rekayasa dan kejahatannya. Itu petinggi-petinggi kepolisian, bukan di jajaran Polsek, nggak sanggup dia. Polsek Polres itu, di kepolisian yang di Mabes Polri itu, Barreskrim, itu penjahat sesungguhnya di Republik ini. Wah ini sudah masuk ujaran kebencian kayak ini teman-teman ini. Ngata-ngatain orang ya kan, ngeri sekali orang ini, mau fitnah lah, mau inilah. Ya, waduh ini gawat ini teman-teman. Tito Karnavian tangkap dulu Pak Prabowo Subianto. Krishnamurti, Irjen dia, Kepala Divisi Hubungan Internasional, tangkap. Muhammad Nual Azhar, Brigjen tangkap, itu setan-setan di kepolisian. Makanya tadi saya tantang ke Kompolnas. Berani nggak RDP, kita bongkar ini semua. RDP dengan DPR, rapat dengar pendapat dengan DPR, biar kita bongkar ini. Gitu. Supaya mata Indonesia terbuka. Betapa jahatnya orang-orang di kepolisian itu. Terbuka nih, saya terbuka sudah nih. laporkan ini ke Dumas Presisinya Listio Sigit Prabowo. Tapi bungkam. Itu loh. Karena apa? Yang melakukan Tito Karnavian. Tito Karnavian itulah setan, paling setan di dunia ini, di Indonesia ini. Tito Karnavian yang sekarang Mendagri itu, dulu Kapolri. Dialah paling setan yang menghancurkan, yang mendegradasi, menghancurkan kredibilitas dari laboratorium forensik. Makanya Pak Prabowo Subianto bentuk lembaga independen, forensik. Jadi tidak dibawa kepolisian, atau buat itu di badan cyber. Tetapi atasannya harus Jenderal TNI, jangan Jenderal Polisi. Loh, mecah belah ini namanya nih. Sehingga tidak rentan terhadap manipulasi atas instruksi jenderal-jenderal, Kapolda, Kapolri, Barreskrim, Kabarreskrim, Dirtipidum. Itu saya bilang tadi. Tadi saya suaranya lebih keras daripada Mike tadi. Terbaru lembaga survei Indonesia LSI merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas publik tak percaya bahwa ijazah milik Jokowi palsu. Misalnya kita lihat sekarang ini masyarakat Indonesia ketika ditanya antara percaya atau tidak percaya dengan isu ijazah palsu, atau ditanya kepada masyarakat, nih Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu, ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli.
Jadi masih lebih banyak yang asli. Apakah yang menyatakan palsu ada? Itu juga ada, tapi angkanya di angka 12,2% saja. Ditemui di kediamannya pada Jumat 1 Agustus, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai rumor dirinya diuntungkan terkait kasus tudingan ijazah palsu. Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa gaduh? Ya, ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Betul Pak, jangan gaduh. Saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh ya kan, ada ayam ya saya mungkin bisa dirugikan. kalau pada senang saya masih diuntungkan lah, ya. Buatlah gaduh. Jokowi pun meminta agar masyarakat tak terus mempermasalahkan ijazahnya, lantaran keasliannya telah terbukti. Waduh teman-teman, gimana perdebatan yang sengit dan seru tadi antara Bang Firdaus dengan Roy Suryo? Ini tentu sudah mewakili perasaan kalian teman-teman ya. Itulah yang sering kalian komen di video-video saya. Kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Bang Firdaus tadi, itulah yang kalian sampaikan juga di komentar-komentar video saya. Jadi saya pikir ini sudah mewakili kalian. Emosi kalian sudah tersalurkan, unek-unek kalian sudah tersalurkan, kejengkelan dan kekesalan kalian terhadap Roy Suryo sudah tersalurkan melalui Bang Firdaus. Ya, saya pikir ini sudah cukup kali teman-teman ya. Tapi saya puas banget nontonnya loh. Puas banget. Sampai hostnya Garuda TV pusing dilihat Bang Firdaus gitu loh. Aduh. Sampai tadi ada yang ketika Roy Suryo ngomong, ada yang dari belakang tuh, yang bapak-bapak, apa anak muda gitu, apa bodyguard gitu, yang mungkin mau sedikit melerai gitu. Cuma ya untungnya cepat diredam teman-teman ya, cepat diredam perdebatan yang sengitnya itu. Dan tadi Bitor katanya minta uang ke wartawan untuk bayar listrik. Ke wartawan loh minta duitnya. Minta ke podcast-podcast yang undang Anda Bang. Minta ke sana. Minta sama Roy Suryo ya kan, minta sama Rismon, minta sama Tifa, atau Egy Sujana sana yang sekarang di Inggris tuh. Minta sama Egy Sujana. Duit dia banyak tuh Bang. Mas ya dia bisa hidup di Inggris berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin nanti berbulan-bulan. Bisa loh dia hidup di Inggris berbulan-bulan. Minta sama Egy Sujana. Minta dong. Mas Anda sudah membantu kawan-kawan ini, tapi Anda nggak diberi duit ya kan? Kemarin udah minta duit sama Prof Paiman, dikasih 15 juta ya kan? Nah coba minta sama kawan-kawan kalian nih. Mungkin dia banyak duit, tapi ya kawan-kawan Anda juga pengangguran juga sih, jadi agak susah Bang Firdaus. Tapi cobalah di lingkaran-lingkaran teman-teman Anda. Apalagi dia sering berkegiatan di ballroom hotel, sering wah pokoknya mewah-mewah lah kegiatannya Bang Bitor. Ya kali aja bisa ya kan, kali aja bisa minta duit sama mereka gitu untuk hidup, listrik. Ya beliau kan sudah baru dipecat dari jabatannya teman-teman ya. Kemarin kalau nggak salah dia apa gitu, tenaga ahli apa gitu di salah satu badan di Indonesia teman-teman. Saya juga bingung kok bisa jadi tenaga ahli dia terus kecot begini ya. Saya juga bingung teman-teman. Dan tadi perdebatan demi perdebatan terjadi sampai Rismon mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada pihak kepolisian. Ya ini masuk ujaran kebencian juga kali ya, masuk ke fitnah juga kali ya, bisa masuk fitnah juga mungkin teman-teman ya, deliknya gitu. Nah ini berbahaya, hati-hati teman-teman. Tapi udahlah teman-teman, saya udah puas, saya sudah menyalurkan emosi dan kekesalan kalian. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tetap sehat, tetap waras, dan semoga rezekinya mengalir dengan deras. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.